Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bobi Ardiansyah dari Prodi Sarjana Terapan Perawatan dan Profesioners tingkat 3 kelas 3B. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah geontik dengan dosen pengaku Pak Nehro Nugroho. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan yang diajukan oleh Pak Nehro pada kami tentang mengapa lansia sering terjadi atau rentan terjadi penyakit bronkitis. Di sini kami mengambil kasus bronkitis. Nah, pada pertanyaan pertama, mengapa pada lansia sering bermasalah atau sering terjadi penyakit bronkitis? Perlu kita ketahui, penyakit bronkitis terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penyakit bronkitis akut, yang mana sering terjadi pada anak-anak, dan yang kedua penyakit bronkitis kronis yang sering terjadi pada lansia. Penyakit bronkitis kronis biasa terjadi lebih dari 2 bulan. Nah, pada bronkitis tadi disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu dari bakteri, dari virus maupun virus influenza, ataupun dari paparan polusi yang tidak baik. Contohnya pada pasien atau pada lansia yang dulunya seorang perokok berat, atau pada lansia yang bekerja di pabrik dengan paparan debu yang banyak, dan ataupun pada lansia yang hidup di jalanan begitu. Nah, jadi mempunyai resiko atau rentan terhadap penyakit tersebut. Dan juga pada lansia tentunya sistem imunnya lebih rendah untuk melawan fase inflamasi tadi, untuk melawan virus yang masuk tadi. Jadi virus akan bekerja lebih keras, atau virus akan merajalela di area bronkus sehingga mengganggu sistem pernafasan. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, jelaskan penyebab dan akibat dari penyakit degeneratif atau dari penyakit bronkitis tadi. Nah, penyebab dari penyakit bronkitis tadi seperti yang telah dijelaskan, yang pertama yaitu bisa terjadi karena bakteri atau virus, baik itu influenza dan sebagainya. Yang kedua, terjadi karena riwayat penyakit paru-paru, bisa asma dan sebagainya. Dan juga bisa terjadi pada bayi apabila lansia itu pada saat bayi mempunyai riwayat prematur, sehingga kematangan paru-parunya tidak baik. Dan juga bisa pada lansia yang perokok berat seperti yang telah dijelaskan tadi. Dan yang ketiga, apa intervensi yang kita lakukan sebagai perawat gerontik untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut? Yang pertama tentunya kita harus memberikan intervensi keperawatan sesuai dengan kondisi penyakit pasien. Kita tidak bisa memberikan intervensi apabila tidak sesuai dari ruang lingkup pasien tersebut. Nah, misalnya pada pasien bronkitis, tentunya kita harus mengedukasi atau memberikan pendidikan kesehatan untuk menjauhi asap rokok. Atau apabila pasien tetap merokok, kita harus memberikan edukasi bahwa rokok adalah penyebab dari bronkitis tersebut. Dan yang kedua, kita apabila pasien telah terjangkit penyakit tadi, pasien dengan bronkitis yang mengalami gejala demam, batuk, nyeri dada, kita harus mengajarkan sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya pasien tidak bisa batuk efektif, kita harus ajarkan pasien untuk batuk efektif. Contohnya dengan metode tarik nafas dalam terlebih dahulu, metode 4-8-7 sebanyak 3 kali, baru kita laksanakan, kita ajarkan batuk efektif, sehingga nyeri pada bronkus atau pada dada pasien sedikit berkurang karena batuk efektif tadi. Dan juga pada pasien yang tidak sadarkan diri, bisa kita lakukan suction atau penghisapan lendir, atau bisa kita lakukan nebulizer, dan juga bisa dilakukan fisioterapi dada. Nah, dari intervensi keperawatan tadi dapat juga kita lakukan posisi pasien, yang mana posisi nyaman pada orang dengan gangguan paru-paru itu bisa semi-fowler atau fowler. Dari 3 pertanyaan tadi dapat disimpulkan bahwa penyakit bronkitis adalah penyakit yang rentan terhadap lansia karena sistem imun lansia lemah untuk melawan penyakit tersebut. Dan juga pola hidup lansia yang kurang baik juga mempengaruhi pada sistem tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.